suatu materi yang berjudul Karakteristik Perkembangan Sosial Anak Remaja dan Pengaplikasiannya dalam Pendidikan. Oke, submateri yang akan saya bahas yang pertama, pengertian perkembangan sosial remaja. Yang kedua, karakteristik perkembangan sosial anak remaja dan aplikasinya dalam pendidikan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya perkembangan sosial remaja. Dan yang terakhir, macam-macam tingkah laku khusus sosial remaja. Nah, yang pertama, pengertian perkembangan sosial remaja. Nah, di sini perkembangan sosial diungkapkan bahwa telah dimulai sejak manusia itu lahir. Misalnya, anak menangis saat dilahirkan atau anak tersenyum saat disapa. Hal ini membuktikan bahwa adanya interaksi sosial antara anak dengan lingkungan. Selanjutnya, tahap-tahap karakteristik perkembangan sosial anak remaja, yaitu tahap sensori motoris, kedua tahap praperasional, yang ketiga tahap operasional konkret karakteristik, dan yang terakhir tahap operasional formal. Karakteristik perkembangan sosial anak remaja. Selanjutnya ada sejumlah karakteristik yang menonjol dari perkembangan sosial masa remaja, yakni sebagai berikut. 1. Berkembangnya suatu kesadaran mengenai kesunyian dan dorongan akan pergaulan. Di sini saya memaparkan tentang berkembangnya suatu kesadaran mengenai kesunyian dan dorongan akan pergaulan. Ini seringkali menyebabkan remaja memiliki solidaritas yang amat tinggi dan kuat dengan kelompok sebayanya, jauh melebihi dengan kelompok lain, bahkan dengan orang tua sekalipun. Yang kedua, adanya upaya memilih nilai-nilai sosial. Nah, ini menyebabkan remaja senantiasa mencari nilai-nilai yang dapat dijadikan pegangan. Dengan demikian, jika tidak menemukannya, cenderung menciptakan nilai-nilai khas kelompok mereka sendiri. Meningkatnya ketertarikan pada lawan jenis. Nah, remaja umumnya berusaha keras memiliki teman dekat dari lawan jenisnya atau disebut dengan istilah mulai mengenal pacaran. Dan yang terakhir, mulai cenderung memilih karir tertentu. Kecenderungan ini pada tahap remaja masih berada pada tahap pencarian karirnya. Nah, menurut Ali dan Asrori 2014, ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja, yaitu yang pertama, lingkungan keluarga. Nah, ada sejumlah faktor dalam lingkungan keluarga yang sangat dibutuhkan oleh anak remaja dalam proses perkembangan sosialnya, yakni kebutuhan akan rasa aman, dihargai, disayangi, diterima, dan dari kebebasan untuk menyatakan diri. Oleh karena itu, seharusnya keluarga harus menciptakan iklim yang kondusif, yang berarti bahwa keteladanan kepala keluarga, sikap dan kepemimpinan serta interaksi antar anggota keluarga harus harmonis. Karena itu berpotensi untuk memacu perkembangan sosial remaja yang bersifat positif atau tidak menyimpang. Nah, faktor perkembangan yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Nah, di sini sebagaimana dalam lingkungan keluarga, sekolah juga dituntut menciptakan iklim kehidupan sekolah yang kondusif bagi perkembangan sosial remaja. Kehadiran sekolah merupakan perluasan lingkungan sosialnya dalam proses sosialisasinya. Kondusif atau tidaknya iklim kehidupan sekolah tersimpul dalam interaksi antara keluarga, antara guru dengan siswa ya. Siswa dengan siswa, keteladanan perilaku guru, serta
kualitas guru yang ditampilkan dalam melaksanakan tugas profesionalnya sehingga dapat menjadi modal bagi siswa yang tumbuh remaja. Nah, faktor yang terakhir yaitu di lingkungan masyarakat. Nah, sebagaimana dalam lingkungan keluarga dan sekolah, maka iklim kehidupan dalam perkembangan hubungan sosial remaja tengah mengarungi perjalanan masa mencari jati diri, sehingga faktor keteladanan dan konsisten sistem ini dan norma dalam masyarakat juga menjadi sesuatu yang penting dalam perkembangan sosial remaja. Nah, itu. Nah, berikutnya. Nah, di sini upaya pengembangan hubungan sosial remaja yang menyimpang. Apa saja upayanya? Nah, berikut saya akan paparkan. Upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan hubungan sosial masa remaja yang menyimpang, yakni dengan bimbingan dan pendampingan. Hal ini sangat diperlukan untuk mengarahkan perkembangan potensi remaja tersebut agar berkembangnya ke arah positif. Bimbingan dan pendampingan yang dilakukan harus berjalan seimbang, baik dari pihak keluarga atau orang tua, sekolah, dan masyarakat. Kerjasama yang baik dari ketiga komponen ini harus dijalan sebaik-baiknya agar dapat mencegah remaja berkembang ke arah negatif, menurut Ali dan Asrori. Nah, berikutnya. Macam-macam tingkah laku khusus sosial remaja. Apa saja sih macam-macamnya? Nah, di sini saya memaparkan tentang kecenderungan perilaku peran. Contoh positif dan negatif ya. Misalnya, contoh positifnya sifat pemberani, terus contoh negatifnya misalnya pengecut gitu. Yang kedua, sifat berkuasa, yaitu sifat negatif, dan sifat patuh. Sifat inisiatif secara sosial dan pasif. Sifat mandiri dan bergantung. Kecenderungan perilaku dan hubungan sosial. Contohnya, dapat diterima atau ditolak oleh orang lain. Nah, yang kedua, suka bergaul dan tidak suka bergaul. Nah, yang ketiga, sifat ramah dan tidak ramah. Dan sifat simpatik atau tidak simpatik. Nah, yang ketiga, kecenderungan perilaku ekspresif. Maksudnya di sini misalnya sifat suka bersaing dan tidak suka bersaing gitu. Nah, berikutnya sifat agresif dan tidak agresif. Dan sifat kalem dan tenang secara sosial. Sifat suka pamer atau menonjolkan diri. Nah, di sini implikasi perkembangan sosial remaja dalam pendidikan. Beberapa implikasi perkembangan sosial masa remaja dalam pendidikan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut untuk menghindari perkembangan sosial remaja ke hal-hal yang tidak diinginkan. Antara lain, remaja perlu diberikan perhatian intensif dengan cara melakukan interaksi dan komunikasi secara terbuka dan hangat kepada mereka. Nah, berikutnya orang tua atau orang dewasa atau pendidik harus menunjukkan konsistensi dalam memegang dan menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan. Nah, remaja perlu diajak berkomunikasi secara rileks dan terbuka untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan lawan jenis. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan dimohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Bye.